Ya, makasih Pak Lutfan ya. Jadi memang dalam forum ini yang sudah ke 18 kali tadi juga ya. Iya, 18. Ya, tidak terasa ya. Kita memang mencari bentuk betul Pak, mencari bentuk ya. Nah, diskusi terakhir ini kita akan atau kita sudah ada semacam ya mungkin titik terang ya, ini yang saya catat di sini ya, terutama dari Pak Rukmono juga Pak Hans sebagai pembahas Pak Putu ya, bahwa sebenarnya rumah sakit besar itu bisa mentransformasikan perpustakaan yang mereka miliki tadi ya, dan tadi Pak Aswar juga menyatakan ya, itu ada modal ya, ada orang juga untuk menjadi perpustakaan plus knowledge management tadi, yang tentunya bekerjasama juga dengan beberapa unit lainnya seperti Diklat di rumah sakit atau Renbang di rumah sakit. Oke, nah ini tantangan besar untuk rumah sakit besar seperti ini ya. Nah, saya berharap seperti Pak Rukmono atau mungkin juga nanti kita akan bahas di rumah sakit pendidikan ya, itu kita harus bisa menjadi pionir untuk memulai. Nah, memulai ini juga mungkin dengan visi siapa tahu juga rumah sakit besar juga menjadi pusat untuk knowledge production atau knowledge dissemination, artinya memberikan informasi dalam bentuk knowledge yang sudah tersaring ya, karena tadi seperti katakan Mbak Putu dan banyak teman-teman ya, untuk meminta para spesialis yang aktif praktek itu baca detail dan juga membuat semacam critical appraisal dan sebagainya, mereka nggak punya waktu ya, tapi mereka butuh betul ini informasi ini. Nah, knowledge provider ini mungkin bisa Sarjito, atau mungkin juga UGM, atau mungkin rumah sakit RSCM, RSAP. Nah, ini yang poin kedua yang akan menjadi semacam mitra untuk rumah sakit yang tadi, seperti yang Pak Aswar dan Pak Hans katakan ya, tidak mungkin untuk investasi ke perpustakaan, Pak. Nggak akan mungkin ya, betul nggak ya, Pak Aswar ya? Ya, RS swasta itu ngapain kita bikin seperti itu? Ya. Nah, cuman dalam konteks knowledge management di rumah sakit tadi, tetap dibutuhkan satu atau dua orang yang memang harus bekerja untuk mensuplai knowledge untuk para knowledge worker yang ada di rumah sakit kecil tadi atau rumah sakit yang tidak punya perpustakaannya. Nah, mungkin yang saya bisa catat dua model ini Pak Lutfan, yang kedepannya itu kita akan coba untuk melihat bagaimana operasionalisasinya. Ya nih, jadi di forum ini kita berharap ada mungkin Sarjito atau mungkin RCM atau RSAP atau manapun juga ya yang mau menjadi pionir untuk menerapkan knowledge management tapi melalui mekanisme tadi yang Pak Rukmono sudah menyatakan perpustakaan plus ya, saya lupa namanya apa tadi, pokoknya tidak seperti perpustakaan yang tradisional. Kemudian untuk rumah sakit yang kecil, tadi mereka juga perlu disadarkan betul bahwa knowledge penting, apalagi dalam masa COVID ini ya. Ya, untuk mungkin mereka mau misalnya knowledge provider-nya nggak punya dana ya, mereka juga langganan, misalnya satu rumah sakit itu misalnya, ini saya hitung kasar ya, setahun langganan 2 juta rupiah misalnya, ya untuk knowledge supply tadi ya. Itu kalau ada 1.000 rumah sakit kan sudah ada dana 2 miliar ya untuk perputaran di situ. Jadi, nah ini menarik, bisa start dari situ. Ya, tapi memang hubungannya memang jadi demand and supply ekonomi ya, kecuali kalau pemerintah mempunyai subsidi ya. Tapi saya melihat dalam waktu dekat itu pemerintah belum mempunyai subsidi untuk model-model seperti ini. Tapi bagi rumah sakit yang kecil pun dengan omset sekitar 50 miliar setahun ya, logikanya membayar 5 juta rupiah setahun loh untuk langganan knowledge tadi, menurut saya bisa. Asal tadi Dewan Pengawasnya atau pemiliknya juga direksinya menyadari betul kebutuhan knowledge tadi, apalagi di masa pandemi COVID ini. Jadi itu Pak Lutfan ya, yang kita akan coba terus. Sekali lagi ini suatu forum yang harus operasional dan akan masuk ke COP yang lebih operasional lagi. Kita harus mencari satu tadi rumah sakit besar yang mau jadi pionir, ya. Dan yang kedua bagaimana mekanisme yang mungkin UGM juga bisa peran di sini untuk demand and supply untuk rumah sakit yang tidak punya perusahaan dan tidak mungkin investasi untuk knowledge management yang mahal ya, itu akan bisa mengikuti dengan dana yang relatif
kecil. Begitu Pak Lutfi yang Ya. bisa sampaikan. Ya, terima kasih Prof. Laksono. Ya, jadi ya, Bapak Ibu saya tidak akan menyimpulkan, tapi tadi sudah ada rencana untuk tindak lanjutnya bahwa ya kita akan mengembangkan dengan tadi bersama dengan rumah sakit ya pionir yang untuk mengembangkan aktivitas ini dan sekaligus juga untuk mencoba strategi mekanisme implementasinya seperti apa. Baik, ya Bapak Ibu berhubung waktu kita harus mengakhiri sesi ini. Kita berikan aplaus kepada semua narasumber Bapak Ibu. Dan ya terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah ketemu lagi minggu depan pada jam yang sama, pada hari dan jam yang sama. Dan kita cukupkan sekian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Putu, Prof. Laksono, Dr. Rukmono, dan Prof. Hans, Pak Lutwan. Sampai ketemu lagi.